Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, umat-umat yang percaya dan berserah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau berikan kami kemenangan, bahkan kemuliaan Tuhan Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Pak. Mata kami tertuju padamu, katakan kekuatanku, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu,
saat tak ku mengerti. Bersama berkata, ku pilih untuk tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan, berkata, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sebab mata kami tertuju kepadamu Tuhan, Kau sumber kekuatan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, bawa setiap kami lebih erat dalam dekap-Mu Tuhan. Terlebih di saat tak ku mengerti. Mari tetapkan hati, tetapkan iman bersama, nyatakan, ku pilih untuk tetap. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Inilah pilihan kami Yesus. Sebab kami percaya Kau Tuhan sumber pertolongan kami Yesus. Haleluya. Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Para ladies sendiri katakan, anugerah-Mu jadi. Dengan hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, seumur hidup Kau yang setia. Ada saat yang lain lebih lagi berkata, anugerah-Mu Tuhan. Sebab semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami yang seharusnya binasa Tuhan, tapi karena Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Cukuplah kasih setia Tuhan, cukuplah kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Lebih lagi bersyukur, anugerah-Mu jadi
anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri, lebih lagi naikkan syukur-Mu, berkata, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku. Ya Tuhan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Sekali lagi bersyukur, katakan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih bahwa Tuhan masih izinkan kami semua ladies, Tuhan berkati kami semua dengan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami, persiapkan kami semua dengan kekuatan Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya setiap kebenaran firman Allah yang kami dengar boleh tersimpan di dalam hati kami, supaya kami dapat menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami semua, memberi pengertian bagi kami, supaya kami mengerti setiap perkataan firman itu, supaya Tuhan ajar kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini Tuhan berfirman bagi kami semua, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para ladies yang diberkati Tuhan, dengan tema kita, hati yang taat. Saudara, ketika saya mendapat tema ini, pagi-pagi saya bangun kurang lebih jam 6, saya merenungkan apa yang harus dibicarakan. Tuhan memberi tema ini, hati yang taat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang hati, karena hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita sendiri, tidak tahu yang paling dalam hati kita. Tapi Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Sebelum keluar dari bibir mulut kita, Tuhan sudah tahu. Karena itu kita mau belajar supaya waktu kita menjalankan hidup, berjumpa dengan siapapun dalam kehidupan kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita baca firman Allah dalam Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, berbahagia kita semua. Mari kita simpan di dalam hati kita untuk kita dapat menjalankan di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yeskiel untuk memberitahu kepada bangsa Israel yang hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dalam sikap dan tingkah laku hidup mereka membuat cemooh bagi Tuhan. Jadi cemooh itu datang bagi orang Israel karena perlakuan mereka, karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Makanya mereka mengolok-ngolok Allah Israel karena perbuatan mencemarkan nama Tuhan. Ya, jadi akhirnya Tuhan dengan tegas memberitahu kepada Yeskiel supaya memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mentahirkan mereka dan Dia akan membuat mereka supaya mereka begitu taat dan mereka harus tetap kembali setia dan menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Karena bangsa Israel terlalu tertentu, hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, besok dia berhala lagi, besok dia melakukan kejahatan, ketika ada masalah dan persoalan, dia datang cari Tuhan lagi, dan ketika dia sudah bertobat, dia kembali lagi menyembah berhala. Begitulah kejadian zaman dulu. Tapi hari ini firman Tuhan ini juga datang mengingatkan ibu-ibu semua dan saya, bagaimana kita menjalankan hidup ini, supaya kita jangan lagi berbalik ke belakang seperti bangsa Israel, yang hari ini bertobat, yang hari ini sungguh-sungguh, besok kita kembali lagi berbuat jahat. Karena itu firman Allah berkata dalam ayat 25 bahwa Tuhan akan mencurahkan airnya yang jernih, firman Allah yang murni untuk mentahirkan hidup mereka, membersihkan hati dan pikiran mereka. Dan akhirnya Tuhan berkata dalam ayat yang ke-26 bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru, saudara. Hati yang baru dan roh yang baru. Perhatikan, hati yang lama yang keras, hati yang lama yang suka, suka marah, suka benci, yang sering sakit hati, yang sering iri hati, yang ada kecemasan di dalam hati kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, itu yang kita harus rubah supaya dikasih hati yang baru, hidup yang baru, supaya apa? Kita berubah hidup kita. Harus ada perubahan dan kita menjadi murid yang harus naik kelas. Jangan sampai kita mati, ya saudara, yang kita dengki sampai kita mati, tapi hari ini kita mesti belajar supaya kita jangan iri lagi, tapi ada hati yang sukacita, ada hati yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 itu, tidak usah baca, waktu Kain persembahannya tidak terima, hatinya panas. Jadi Tuhan bilang, kenapa mukamu muram dan hati panas? Dosa sudah mengintip kepadamu. Akhirnya Kain memanggil Habel dan membunuh Habel. Karena apa? Panas hati. Ya, kita juga hari ini mesti sadar dalam kehidupan kita. Hati kita yang harus diperbaharui. Supaya dari hati ini, saudara, ada perkataan yang baik, ada perbuatan yang baik, ada kelakuan hidup yang baik. Itu yang kita harus pertahankan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, terus Tuhan berkata, roh yang baru di dalam batinmu. Batin itu jiwa kita. Harus diperbaharui. Tuhan kasih roh yang baru. Supaya kita lebih semangat lagi mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, saudara, yang berikut dia berkata, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang suka melawan, yang suka tidak taat firman Allah, yang tetap keraskan hatinya, maunya sendiri, tidak pernah mau mengalah, tidak mau merendahkan diri. Nah, itu rendah hati, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang kita harus belajar supaya kita semua berubah bersama-sama dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap dan tingkah laku hidup kita. Banyak orang boleh percaya kepada Yesus. Itu yang paling penting bagi saudara dan saya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata yang berikut, dia berkata lagi bahwa, dan hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, taat. Taat untuk apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan, menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan merubah hati supaya jangan keras, Tuhan memberi roh, Tuhan memperbarui hati kita yang baru. Terus dia berkata dalam ayat yang ke-27, mari kita belajar, ini penting sekali. Setelah itu dia berkata lagi, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, kita mau belajar hari ini. Yang pertama, Tuhan kenapa mau memberi rohnya di dalam batinmu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Ada roh yang diberikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Roh itu mengontrol hati kita, supaya kita tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan memberi rohnya ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika kita mau berbicara, memulai sikap hidup yang salah, roh itu kita sadar bahwa dia ada di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita mau marah, kita mau benci, kita mau iri, kita tidak senang dengan si A, si B, ya orang tidak tahu kita tidak senang, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan menilik hati manusia. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Makanya dia apa? Memberi roh. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dia perlengkapi setiap kehidupan kita yang mau sungguh-sungguh, yang mau bertobat dan mau menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Makanya itu ketika Yesus naik ke surga, saudara, dia berkata dalam Yohanes 14. Kita baca Yohanes 14. Ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi dalam Yeskiel dia bilang, rohku akan kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan dia akan menyertai roh. Roh Kudus itu akan menyertai kita bukan hari ini saja, tapi selama-lamanya. Berarti sampai kita dibawa pulang sampai ke surga yang kekal. Saudara. Ayat yang ke-17 dia berkata, yaitu roh kebenaran. Saudara, roh kebenaran. Ya, bukan roh yang benar, tapi roh kebenaran itu firman. Firman itu adalah Allah. Ya, kebenaran itu adalah Allah. Makanya Yesus bilang, aku jalan kebenaran. Jadi itu kebenaran, firman, Injil itu sama, saudara yang dikasih Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Roh Kudus itu ada diam di dalam kehidupan kita. Jadi dia menyertai kita dan dia sekarang ada dalam kehidupan kita. Nah, butuh kesadaran dalam kehidupan kita masing-masing supaya kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan beri, ada Roh Allah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita untuk mengontrol hati kita supaya kita taat melakukan firman Allah,
yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena tanpa firman, sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Jadi tanpa firman, sia-sia kita beribadah ladies. Tanpa firman, sia-sia kita bergereja. Untuk apa kita bergereja kalau tidak ada firman Allah? Setiap ibadah merupa ibadah apapun, ucapan syukur apapun, harus ada firman Tuhan. Karena itu Tuhan juga berkata, semua yang ada di dunia ini lenyap, tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Karena dia itu Allah, firman itu Allah, firman itu Tuhan. Jadi ketika kita masukkan firman Allah dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hati kita yang harus dikontrol, supaya hati kita sukacita terus dalam kehidupan ini. Jangan kita masukkan segala yang tidak baik itu di dalam hati kita. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi umur yang panjang, Tuhan memberi sukacita, Tuhan memberi damai dalam kehidupan kita. Tidak ada sakit hati lagi, tidak ada iri hati lagi, tidak ada kebencian lagi, tidak suka si A, si B, si C, tidak ada lagi. Itu kita sudah buang dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup yang baru, karena Tuhan sudah beri hati yang baru, roh yang baru, dengan roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, supaya bagaimana kita menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maka itu kita belajar bersama-sama dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita menjalankan hidup ini ada di kontrol. Ya, biasa kalau kita kesal hati, ya saudara, dengan suami kita diam, kita tidak senang, kita diam. Satu saat saya pelayanan di daerah Niki-Niki KKR. Setelah selesai KKR, kita makan, ada satu ibu datang. Ya, dia bilang dia sudah 2 bulan batuk, sudah ke Kupang, sudah ke SOE dokter, tapi tidak ada kesembuhan. Ya kan? Terus suaminya juga datang minta didoakan. Jadi kita berdoa kepada istrinya. Terus ada teman yang punya karunia, dia berkata kepada ibu itu, "Ibu, sebenarnya kamu tidak sakit. Cuma kamu ada kebencian di dalam hatimu. Jadi kamu harus melepaskan kebencian itu, baru kamu bisa bisa sembuh. Kalau saya doa sekarang juga tidak ada guna." Terus teman saya itu bilang begini kepada dia, "Ibu, orang yang kamu tidak senang, itu orang yang kamu benci, itu ada di sini. Jadi ibu bisa cari dia untuk bisa berdamai dulu, baru kita berdoa." Ya. Jadi akhirnya dia tunduk kepala dan dia menangis. Suaminya juga longo, lihat kiri, lihat kanan, tidak mengerti siapa. Ya, dan akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, dia lihat suaminya, dan dia datang peluk suaminya, dan dia berkata kepada suaminya, "Saya waktu itu hati saya sakit. Waktu kamu pulang, saya lagi capek kerja, kamu bentak saya, bilang mana kopinya." Saudara bayangkan, masalah kopi aja, simpan sakit hati, akhirnya yang sendiri sakit siapa? Bukan suami yang sakit. Suami tahu nggak? Suami nggak tahu. Yang tahu kita sendiri, yang tahu kita dengan Tuhan. Tuhan yang tahu, makanya itu Tuhan sayang dia, Tuhan kasih dia sakit batuk, supaya dia bertobat, supaya dia jangan simpan itu sakit di dalam, kebencian itu di dalam hatinya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia peluk suaminya, dia nangis, akhirnya sudah selesai, kita berdoa, dia tidak ada batuk lagi. Sudah langsung sembuh total, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sudah simpan sakit di dalam kehidupan kita, karena hati kita ini yang kita simpan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya setiap kita pulang gereja, itu di gereja best, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Jadi hati kita ini harus dijaga, saudara. Sekarang hati kita ini dikontrol oleh apa? Oleh roh Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Supaya kadang-kadang orang tertawa, tapi hatinya itu tidak tertawa. Hatinya lagi kesal. Kelihatannya ketawa, tapi hatinya kesal. Kadang-kadang orang senyum, tapi senyum itu tidak keluar dari hatinya.
Karena hatinya kesal, terpaksa dia senyum. Dia tidak senang, tapi dia senyum. Nah, ini kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita mesti merubah hidup kita. Karena Tuhan yang menilik hati kita. Dia melihat, dia mengontrol. Kenapa dia bilang, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Supaya dia mengontrol, supaya saudara dan saya taat untuk bisa melakukan firman Allah yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-8, Yesus melihat hatinya orang itu. Yesus melihat hati. Ya, ini sebagai tambahan ayat, ya, saya kasih tahu. Yesus itu dia melihat orang-orang Farisi itu hati, mereka berbicara di dalam hati. Tapi dia tahu apa yang mereka bicarakan di dalam hatinya. Ya. Jadi dia tahu, saudara, mereka tidak bisa sembunyi. Kita manusia tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Mari kita belajar supaya hati kita bersih, hidup kita, senyum kita, perkataan kita, semua jadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah menerima banyak berkat. Sekarang dari sikap hidup, berkat itu jangan berbicara tentang uang, harta, dan kekayaan. Berkat rohani yang harus penting dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar inner beauty, outer smart. Dari hatimu ini akan terpancar hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kita datang berkunjung, mendoakan orang yang sakit, mereka lihat senyum kita aja, mereka bisa sembuh, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu yang paling penting. Karena apa? Di dalam hidup kita benar-benar ada kuasa. Kuasa Tuhan yang mengalir lewat kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, kita belajar hidup menurut ketetapan Tuhan. Itu penting sekali. Jadi roh yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk apa? Kita hidup di dalam satu ketetapan yang Tuhan beri bagi kita. Yang kedua, ayat yang ke-27 itu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Karena dia memberi roh itu, supaya dia mau supaya kita hidup sesuai dengan apa yang dia mau kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita. Semua ketetapan Tuhan, apa firman Allah yang sudah ditetapkan untuk bagaimana kita menjalankan hidup, Tuhan mau semua perintah-perintahnya itu kita buat dan lakukan. Karena itu dia memberi kepada kita itu roh. Yesus memberi kepada kita itu Roh Kudus yang berfungsi mengajar kita dan mengingatkan kita kalau kita lupa firman Allah. Jadi kita ingat baik-baik bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan itu yang kita harus pegang untuk kita menjalankan di dalam kehidupan kita. Jadi itu untuk mengontrol hati saudara dan saya, ada satu ketetapan-ketetapan yang Tuhan beri itu supaya kita menjalankan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, perhatikan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan dia. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Bukan hanya dia pegang. Firman itu bukan hanya jadi satu pengetahuan dalam kehidupan kita. Tidak. Firman itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang penting sekali. Saudara, bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk surga. Betul, setuju, Ustaz. Tapi orang yang melakukan firman Allah. Jadi hari ini kita bukan jadi Kristen yang hanya jadi jemaat yang biasa, tapi kita jadi Kristen yang menjadi murid yang mau melakukan firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara memegang perintah dan melakukannya di dalam, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, Tuhan menyatakan diri kepada kita semua, karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak melakukan perintah Tuhan, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Ya kan? Makanya itu pergi jadikan semua bangsa murid. Itu salah satu perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Itu perintah Tuhan yang diberi. Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu panjang. Itu perintah Tuhan yang Tuhan beri supaya kita menjalankan di dalam perjalanan hidup kita.
Yang satu kamu lakukan, Alkitab bilang, yang jangan diabaikan. Berarti kita mau belajar untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kita semua. Nah, itu baru genap apa yang kita jalankan dalam hidup kita. Kalau enggak, rasanya kurang kalau kita tidak menjalankan itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam ini kita semua benar-benar mau belajar untuk bagaimana kita dapat menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Perhatikan baik-baik. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting kata sungguh-sungguh. Jadi kekristenan tidak boleh main-main. Ya, mengiring Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Berarti kita memperhatikan. Setiap kata-kata firman Allah itu kita perhatikan. Karena apa? Saudara dan saya pasti mampu melakukan. Kenapa kita bisa mampu melakukan? Karena ada roh yang Tuhan beri bagi kita. Roh Tuhan bekerja untuk mampukan kita bisa mengampuni. Walaupun kita tidak salah, orang salah. Tapi kita bisa mengampuni karena Tuhan mampukan kita untuk mengampuni. Bisa menjalankan semua perintah dalam kehidupan kita. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Hati-hati menjalankan hidup ini. Supaya kita tetap mengikuti aturan perintah Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu penting, saudara. Jadi kita jangan menyimpang ke kiri. Kalau saya artikan menyimpang ke kiri dan ke kanan itu godaan. Iblis sering menggoda kita supaya kita berjerumus di dalam dosa. Dan kadang-kadang kita meremehkan, ya sudah sekali-sekali buat dosa. Nah ini salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus benar-benar jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kita akan berhasil. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan berhasil. Ayat yang ke-8, jangan engkau lupa. Nah, ingat itu lagi. Setiap kita menjalankan hidup yang baik, menjalankan firman Allah, jangan lupa dia bilang, supaya engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian pelayananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat katanya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa Anda dan saya menjadi saksi bagi banyak orang, supaya semua orang boleh mendengar Injil dan mereka boleh bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena itu malam hari ini ingat baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu kita perlu jalankan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menjalankan firman Allah. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita, perhatikan dia bilang, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita baca setiap hari ini dan Allah memanggil kita. Jadi saudara, dalam Yohanes 14 juga 16 dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ingat baik-baik. Jadi kita jadi Kristen ini bukan karena kita yang hebat, tidak. Karena Tuhan yang pilih saudara dan saya. Maka itu Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi segala perbuatan yang jahat, itu iblis yang menggoda hidup saudara dan saya. Sehingga kita melakukan yang jahat. Berarti roh kita tidak kuat. Daging kita lebih kuat. Hari ini roh kita mati, roh kita hidup, daging kita mati, dan kita harus sadar bahwa Tuhan memberi roh dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus juga berjanji, Roh Kudus akan diberi kepada kita semua supaya kita mampu menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita masih panjang. Mari kita kuat supaya roh kita kuat. Baca firman Allah setiap saat, bangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan.
Jangan kita baca firman rajin, tapi kita tidak punya bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu juga salah. Jadi semua harus ada keseimbangan. Rajin baca firman Allah, rajin melayani Tuhan, tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Selalu ada kontak batin kita dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu kita bawa dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apa, perjalanan dimanapun kita berada. Jangan lupa, Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Dia mengontrol hidup saudara dan saya, supaya kita punya hati yang taat. Tetap taat melakukan perintah-perintah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Allah yang Tuhan sudah beri bagi kami semua. Supaya kami benar-benar memiliki hati yang taat. Taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Karena itu, Tuhan memberi kepada kita roh, supaya roh itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita, ada di dalam batin kita. Roh Allah di dalam kehidupan kita untuk mengontrol setiap perjalanan hidup kita, supaya kita tetap taat melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita hidup menurut ketetapan yang Tuhan beri, aturan-aturan yang Tuhan beri, bagaimana kita harus menjalankan hidup ini. Sudah ada aturan-aturan yang Tuhan beri, yaitu ada di dalam firman Allah. Mari kita belajar dan kita membaca firman Allah terus dalam kehidupan kita, supaya kita tetap ada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang kepada Yosua supaya berpegang teguh, hati-hati menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang diberikan Musa, yaitu hukum yang diberikan Musa, supaya engkau jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya dimanapun engkau berada, engkau akan beruntung. Ingat, ketika kita bisa menjalankan hidup sesuai dengan firman Allah, jangan lupa untuk memperkatakan firman itu. Anda dan saya akan menjadi saksi Kristus sampai dunia ini berakhir, sampai Tuhan datang menjemput setiap kehidupan kita. Karena itu, mari Tuhan engkau berkati kami semua. Roh Kudus, sempurnakan setiap firman yang hamba sampaikan, supaya ladies, ibu-ibu semua berpegang teguh kepada firman Allah, dan mereka sadar semua bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka, ada Roh Allah dalam kehidupan mereka, ada firman Allah dalam kehidupan mereka. Itu yang mengontrol hati mereka, supaya mereka tetap taat untuk melakukan setiap firman yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Ada masalah, ada persoalan apapun dalam kehidupan ibu-ibu, yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan engkau menjadi jawaban bagi mereka semua. Karena firman itu hidup, biarlah mereka menerima firman, dan firman itu hidup untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dialami ibu-ibu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan malam ini, supaya semua boleh bersuka cita oleh karena kebenaran firman Allah. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan berpisah dan kita akan menerima berkat Allah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dengan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya berkat Tuhan ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup ibadah dengan doa yang diajarkan. Yesus Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.